Daripada Dr. Aiman Al-Agiti berkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan silakan untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Berkaitan dengan dana sosial, pertama kita harus tahu apabila terjadinya penggalangan dana untuk sosial, Ya, betul. berarti dana yang dikumpulkan itu boleh ada dua maksud. Ya. Maksud yang pertama sodakoh, maksud yang kedua adalah wakaf. Ya. Kalau diniatkan dana wakaf, maka dia tidak boleh ditasarufkan kecuali dengan tujuan apa orang yang memberikan itu untuk apa. Misalnya wakif, kita panggil wakif itu orang yang mewakafkan. Kalau dia kata ini dana untuk masjid, maka hanya untuk masjid. Surau pun nggak boleh. Kalau ini dana untuk madrasah, bikin masjid pun nggak boleh. Ya. Nah, ini misalnya untuk wakaf. Dan wakaf itu biasanya ada ikrar wakaf. Lalu kalau seumpama dana itu sedekah, maka ini lebih ringan. Ya. Tasarufnya tidak terikat dengan pemberian daripada infak. Ada orang yang menginfakkan atau orang yang mensedekahkan. Maka untuk sesuai dengan deskripsi masalah yang dilemparkan kepada saya, ini jelas bukan wakaf. Ini dana sosial, berarti sedekah atau dipanggil dengan tabarruk. Ya. Maka apabila terjadinya tabarruk sudah menjadi uruf, kita panggil uruf ya. Uruf ini adat daripada sebuah organisasi ataupun perkumpulan menentukan dan menyatakan sejak awal dan secara uruf, secara adat, bahawa segala dana yang dikumpulkan itu untuk sosial, terkait apapun, lalu jalur apapun dana itu disumbangkan. Kalau untuk sosial maka bebas untuk sosial. Walaupun seakan-akan dana tersebut diijab kabulkan. Okey, kalau ada nama pun, tapi kalau memang secara urufnya itu adalah tergantung kepada musyawarah bagaimana mentasarufkan, ditasarufkan sesuai dengan maslahah. Jadi bukan menjadi milik peribadi orang yang sakit. Kecuali orang yang memberinya itu memberikan kepada pesakit langsung, berarti terkait dia dapat berita dari NGO atau dari mana-mana badan sosial, tapi karena dia berinya langsung kepada pesakit, maka menjadi hak milik pesakit. Ya, betul. Ketika dia memberinya kepada sebuah organisasi, maka menjadi dana sosial, dana bersama. Jadi dia tidak memiliki hak kepemilikan pribadi. Ya. Dan ditasarufkan sesuai dengan tasaruf maslahah. Maslahah maksudnya maslahah organisasi tersebut, kebersamaan. Nah, itu maksudnya gitu. Kalaupun nanti dikatakan ada syubhat, karena kemungkinan orang yang memberi uang ke dana sosial tadi niatnya memberi kepada pesakit itu bil khusus, bukan kepada dana sosial, karena ini urusannya sudah bercampur antara niat yang murni untuk dana sosial dengan murni untuk orang secara khusus. Iya, betul. Maka dia dihukumkan dana yang syubhat, yang tasarufnya juga kena maslahah ammah, tidak boleh perseorangan. Contoh dia dana yang dikumpulkan dari sumber yang diharamkan. Misalnya ada orang kaya, hasil dapat jadi kaya karena sumber yang diharamkan. Lalu dia bertaubat. Cara untuk taubatnya itu gimana? Dia memberikan harta yang haram tadi kepada Baitul Mal. Ya, sosial, dana sosial. Yang mana Baitul Mal mentasarufkan ikut maslahah. Contohnya membina masjid, membina jembatan, membina hatta bina madrasah. Ada yang bilang ini dana haram bina madrasah. Ini dana sosial, enggak apa-apa. Nah, gitu. Enggak masalah. Termasuk apa? Okey, orang-orang yang lagi gotong royong untuk membangun sesuatu, perlu makan dan lain-lain. Ya. Dana sosial, itu enggak masalah. Ya. Ini cara untuk mentasarufkan. Berarti kalau ada syubhat seperti tadi, orangnya itu niatnya khusus kepada fulan, tapi karena dana itu tercampur, karena dia nggak sebut dan lain-lain, dan dia memang nggak ngasih langsung, dia ngasihnya ke NGO. Dan NGO pasti bilang, kalau kasih ke sini, berarti dana sosial. Kan? Ya, betul. Berarti, kalaupun seperti itu, tasarufnya kembali kepada maslahah ammah. Tidak kepada pribadi. InsyaAllah. Oke, alhamdulillah atas pencerahan daripada Dr. Aiman Al-Agiti. Saya mewakili pengurus
Ansor Bangser mengucapkan ribuan terima kasih atas pencerahan ini. Terima kasih dokter. Sama-sama, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.